Departemen Pelayanan Anak-anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan pagi anak. Menjadikan Allah yang pertama. Hari ini tanggal 18 Juli. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Yeremia pasal 26 ayat 13. Oleh sebab itu, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu. Imam-imam dan nabi-nabi palsu tidak suka khotbah Yeremia. Mereka tidak suka disebut sebagai orang berdosa. Dan mereka tidak suka nubuatannya tentang Yerusalem akan dihancurkan. Maka mereka menangkap dia dan memutuskan untuk membunuhnya. Kita bisa baca di ayat 8 dan 11. Tapi bahkan di hadapan pengadilan pun, Yeremia menyerukan agar mereka bertobat. Anak-anak, kenyataan adanya orang-orang berdosa di antara umat Allah adalah menyedihkan, tapi itu suatu kebenarannya. Tuan dan Nyonya White pada suatu kesempatan pergi untuk mengadakan KKR di sebuah gereja kecil di Washington, New Hampshire. Sekali lagi mereka membuat panggilan kepada anak-anak dan pemuda. Ada seorang anak muda yang tidak memberikan respon. Alasannya adalah ayahnya mengunyah tembakau meskipun dia seorang pemimpin kor di gereja. Ayahnya menyembunyikan kebiasaannya itu dari anggota gereja, tapi sewaktu anaknya laki-laki itu bekerja bersama ayahnya, dia tahu bercak coklat yang telah diludahkan ayahnya di atas salju. Pada kebaktian Sabat pagi, Nyonya White menghimbau kepada yang hadir agar mengubah jalannya dan menurut kepada suara Tuhan. Oh, kata anak muda itu kepada dirinya sendiri. Seandainya Nyonya White berbicara kepada ayahku dan menunjukkan dosanya. Tapi saya yakin tak seorang pun pernah memberitahukan hal itu kepadanya. Lalu Nyonya White berpaling kepada ayah anak muda itu dan mengatakan dengan tegas, "Saudara, telah ditunjukkan Tuhan kepadaku masalahmu. Kamu telah menjadi budak tembakau." Lalu dia menerangkan dosa yang ayah anak muda itu coba sembunyikan. Wajah anak muda itu seketika bersinar. Hanya malaikat saja yang dapat memberitahukan hal itu kepada Nyonya White. Dia berbicara dengan dirinya sendiri. Pekabaran itu benar-benar dari Allah. Tuhan berada bersama mereka. Banyak orang-orang tua yang mengakui dosa-dosa mereka dan 30 anak muda menerima Kristus. Untuk menunjukkan betapa sungguh-sungguh mereka diminta dibaptis saat itu juga, meskipun pada waktu itu adalah pertengahan musim dingin. Sungai sedang membeku dan mereka harus memecahkan es itu sedalam 2 kaki untuk mendapatkan air. Suhunya adalah minus 10 derajat Fahrenheit. Tapi 12 anak muda dibaptiskan. Kedinginan, tapi tidak jatuh sakit. Sebagian besar anak-anak itu kemudian menjadi pekerja Tuhan. Anak-anak, sewaktu Tuhan melihatmu, apakah Dia melihat dosa yang kamu sembunyikan yang menghancurkan kehidupan Kristenmu? Adakah sesuatu yang orang lain tidak tahu? Rubahlah jalan hidupmu dan lakukan yang benar sekarang, dan dapatkan sukacita mengikuti suara Tuhan Allahmu. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan.
Tolong kami supaya kami boleh membuang dosa-dosa yang tersembunyi. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.